Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hakikat demokrasi, yang kedua adalah dinamika penerapan demokrasi Pancasila. A. Hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi adalah sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintah. Hakikat demokrasi dibagi menjadi 3 submateri, yaitu makna demokrasi, klarifikasi demokrasi, dan prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, klasifikasi demokrasi. Demokrasi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu berdasarkan titik berat perhatiannya, berdasarkan ideologi, dan berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi dibagi menjadi 3, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Yang kedua, berdasarkan ideologi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada demokrasi liberal, dan yang kedua demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Yang ketiga, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Ketiga, prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang harus dipegang dan ditaati. Prinsip demokrasi adalah kaidah dasar yang harus ada dan ditaati oleh negara penganut pemerintah demokrasi. Adapun prinsip-prinsip demokrasi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Yang kedua, jaminan hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga, kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Yang keempat, pergantian kekuasaan secara berkala. Yang kelima, adanya peradilan bebas dan tidak memihak. Yang keenam, penegakan hukum dan kedudukan setiap warga negara di depan hukum. Yang ketujuh, jaminan bebas pers. B. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. 1. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan demokrasi Pancasila. Paham demokrasi Pancasila sangat sesuai kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. 10 pilar demokrasi konstitusional di Indonesia menurut Ahmad Sanusi. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. 3. Demokrasi dengan berkedaulatan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi Pancasila mengandung nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu A. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. C. Pelaksanaan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. D. Mewujudkan rasa keadilan sosial. E. Mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat. F. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. G. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. 2. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Dalam perjalanan ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya A. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen berbunyi,
Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. B. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 sebelum amandemen berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Untuk melihat suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokratis atau tidak, dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan oleh Afan Ghaffar sebagai berikut. Yang pertama itu akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen, politik yang terbuka, pemilihan umum, pemenuhan hak dasar. Dengan berdasarkan indikator-indikator yang disebutkan di atas, berikut ini dipaparkan perkembangan demokrasi pada masa-masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia. A. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 hingga 1949. B. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 hingga 1959. C. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 hingga 1965. D. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 hingga 1998. E. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 hingga sekarang. A. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 hingga 1949. Pertama, akuntabilitas. Maklumat pemerintah tanggal 1 November, 3 November, 14 November 1945. Yang kedua, rotasi kekuasaan. Pada masa ini mengindikasikan keinginan kuat daripada pemimpin negara untuk pemerintahan demokratis. Yang ketiga, rekrutmen politik. Dengan maklumat Wapres memungkinkan sejumlah partai politik yang menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian. Yang keempat, pemilihan umum. Pemilu belum dapat dilaksanakan. Yang kelima, pemenuhan hak-hak dasar. Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. B. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 hingga 1959. Yang pertama, akuntabilitas. Indikatornya menurut ahli hukum tata negara ada 5 aspek. Yang kedua, rotasi kekuasaan. Kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Yang ketiga, rekrutmen politik. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Yang keempat adalah pemilihan umum. Pemilu hanya dilaksanakan satu kali, yaitu pada tahun 1955, tetapi pemilu tersebut dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Yang kelima, pemenuhan hak-hak dasar. Dapat merasakan hak-hak dasar tidak dikurangi sama sekali, meskipun semua warga dapat memanfaatkan dengan maksimal. C. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Pertama, akuntabilitas. Telah terjadi pemasangan HAM, yaitu hak sipil dan politik, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, mengumpulkan pendapat, pikiran, dan tulisan. Kedua, rotasi kekuasaan. Sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Ketiga, rekrutmen politik. Rekrutmen politik dilakukan secara politik. Keempat, pemilihan umum. Menguburnya sistem kepartaian. 5. Pemenuhan hak-hak dasar. Hak dasar manusia menjadi lemah. D. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Pertama, akuntabilitas. Sikap akomodatif terdapat tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Kedua, rotasi kekuasaan. Rotasi kekuasaan legislatif hampir tidak pernah dilakukan. Ketiga, rekrutmen politik. Rekrutmen dilakukan secara politik. Keempat, pemilu. Pemilu yang terjadi kecurangan. Kelima, pemenuhan hak-hak dasar. Hak dasar manusia menjadi lemah.
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1968 sampai sekarang. Pertama, akuntabilitas. Masa Orde Baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM. Kedua, rotasi kekuasaan. Rotasi kekuasaan dilakukan dari mulai pemerintahan pusat sampai tingkat desa. Ketiga, rekrutmen politik. Sikap rekrutmen politik dilakukan secara terbuka. Keempat, pemilihan umum. Pemilihan yang dilakukan jauh lebih demokratis. 5. Pemenuhan hak-hak dasar. Hak dasar rakyat terjamin.